pamitan sama orang tua? Ya, kita perlu pamitan, perlu salaman sama orang tua. Biar apa? Biar orang tua kita itu meridhoi kita dalam hal belajar, dalam hal mencari ilmu. Semoga dengan ridhonya orang tua kita dimudahkan dalam hal belajar. Yuk, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Nok, dibimbing doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah melaksanakan berdoa sebelum belajar. Semoga hari ini kita tidak ada halangan ya dalam hal belajar. Ya, selanjutnya untuk memupuk rasa cinta nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, ya, cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, biasa obadet, Nok, silakan depan sini. Semuanya diharap berdiri. Nah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jauh
Pak Marto mau absen terlebih dahulu. Ya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ya, nanti kita absen ya. Kita doakan semoga yang tidak masuk karena sakit ataupun ada halangan semoga bisa belajar kembali ya. Pak Marno absen. Ya, Ainun Nisa. Hadir, acungkan tangannya bilang hadir ya. Setiap Pak Marno panggil acungkan tangannya lalu bilang hadir. Anissa Rahmawati. Hadir. Afika Fauzia. Hadir. Valeri Husna. Hadir. Ya, Muhammad Habibi. Hadir ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita ice breaking dulu. Apa itu ice breaking? Ice breaking adalah penambah semangat kita dalam hal belajar. Ya, kelas 4 apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Kelas 4 pasti bisa dan pasti Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk semangat. Alhamdulillah kita sudah ice breaking. Nah, kita ke pembelajarannya yaitu kita langsung ke pembelajaran. Tapi sebelum ke pembelajarannya, Pak Marno mau mengulas pelajaran minggu lalu tentang bagian-bagian tumbuhan. Apakah masih ingat? Masih ingat ya. Bagian-bagian tumbuhan apa aja kalau masih ingat? Satu, daun. Dua, yang tahu ranting boleh. Ya, tiga, akar. Ya. Empat, bunga. Lima, perlu diingat ya, bagian-bagian tumbuhan ini kebiasaannya itu ya muncul dalam ujian. Nanti pada saat kamu ujian itu perhatikan ya daun, batang, bagian-bagian tumbuhan ini ya, karena kebiasaan itu pas asesmen penilaian ujian semuanya ini keluar. Apa yang kita pelajari akan keluar dalam daun, batang, akar, akan nanti dibagi lagi rambut, bunga, buah. Ya, jadi kalian harus ingat-ingat ya pelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan yang kita telah pelajari. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita tentang wujud zat dan perubahannya. Ya. Bab 2 ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Ya, di bab yang kedua ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuannya apa? Ya, Pak Marno sebutkan di sini tujuan dari pembelajaran. Ya, setelah mengamati tayangan PowerPoint, nanti ada pembelajaran lewat PowerPoint di sini ya. Perhatikan dengan seksama. Ya, terus pelajari dengan baik. Nanti kita akan adakan tes atau asesmen penilaian. Ya, nanti asesmen penilaiannya 2. 1 penilaian perorangan,
zat. Nanti Pak Marno jelaskan wujud zat itu ada berapa dan perubahannya juga ada berapa. Ya, yang kedua, setelah berdiskusi nanti kita akan bagi kelompok untuk berdiskusi. Ya, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud zat pada zat cair, zat padat, dan gas dengan benar. Nah, intinya apa? Kalian tahu bentuk-bentuk zatnya nanti. Ya, ini zat padat, oh wujud zat cair, oh ini wujud zat gas. Ya, setelah itu kita akan belajar tentang perubahan wujud zatnya. Ya, jadi dua yang kita akan pelajari, jenis wujud zatnya dan jenis perubahannya. Ya, setelah berdiskusi peserta mengidentifikasi apa suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, zat cair, gas, ya, dengan benar. Kedua, yang terakhir, setelah berdiskusi peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Intinya apa? Nanti setiap kelompok ya maju ke depan yang mendemonstrasikan hasil dari ya kelompok tersebut. Ya, hasil nanti ada beberapa kelompok saja Pak Marno mengajukan demonstrasi yang ke depan hasilnya bagaimana setelah kalian mempelajari tentang wujud dan perubahannya. Ya, paham sampai sini? Paham ya, Pak Marno. Dan Pak Marno langsung ke materinya ya. Pak Marno jelaskan sekilas dulu sebelum ke pembelajaran PowerPoint-nya. Pak Marno jelaskan wujud zat nanti terbagi menjadi 3. Sebelum Pak Marno kasih tahu, nah, yang kalian duduki apa? Kursi. Ya, yang di depan kalian ada? Meja. Pak Marno tanya bentuk wujudnya itu padat, cair, apa gas kayak gas? Padat, ya, padat. Terus Pak Marno tanya lagi, selain kursi, meja, apa lagi yang bentuknya dan padat? Papan tulis. Terus yang kelas? Pak Marno pegang. Pulpen. Ya, terus apa lagi? Ada nggak? Pen. Itu termasuknya apa? Zat padat, wujud zat padat. Ya, termasuk yang lainnya juga, pintu, ya, papan nambor, ya, itu zat-zat padat. Ya, nanti kita sekilas dulu menjelaskannya. Lebih jelasnya nanti di PowerPoint ini kita jelaskan, Pak Marno jelaskan lebih detailnya. Nah, yang kedua, cair. Wujud zat cair. Apa sih kalau wujud zat cair itu? Ya, berarti yang cair. Termasuknya apa? Air. Terus? Kecap. Ya, terus? Ya, oli. Ya, itu termasuk benda-benda cair. Ya, kalau botolnya itu bukan. Kan ada yang bilang, Pak, botol kecap. Bukan, kalau botolnya itu termasuknya benda apa? Padat. Tapi kalau kecapnya itu termasuknya benda cair, ya. Jadi kita jelas tujuannya itu agar kita tahu wujud zat itu seperti apa, ya. Seperti pembelajaran yang tadi kita sampaikan, yang mengenal wujud zatnya dulu. Apa wujud zatnya? Ya. Yang ketiga, gas. Yang termasuk gas itu apa? Yang termasuk gas? Yang termasuk gas? Penguapan air yang mendidih. Terus apa lagi? Ini termasuk gas kan?
Ya, bukan. Ya. Terus apa lagi? Balon yang ditiup. Masuk tak? Ya. Ya, ini termasuknya wujud zat. Jadi wujud zat itu ada berapa? Tiga. Padat, cair, dan gas. Lebih jelasnya, lebih detailnya kita ke pembelajaran PowerPoint-nya ya, Pak Marno. Di sini akan memproyeksikan pembelajaran ini biar kalian lebih detail dan lebih jelas ya. Kalau belum jelas, kita yang gambarnya ngomong ya. Jelas nggak satu? Kita lihat ya. Jelas nggak? Kurang. Ini jelas nggak? Biar kalian pembelajarannya tidak terganggu, biar jelas, Marno enak menyampaikannya. Ya, perubahan wujud benda ya di sini kita lihat. Perubahan wujud benda nih pengertiannya adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik itu ukuran, bentuk, warna, aroma atau baunya ya yang berubah. Ya, sini lihat, perhatikan lagi ini pengertiannya salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna dan aroma atau baunya yang berubah. Bau, aroma. Contoh, jangan susu. Kamu suka pakai minyak wangi? Suka. Minyak wangi itu asalnya dari benda cair. Kita semprotkan. Suhu di minyak wangi tersebut yang tercium, dan itu gasnya berupa gas. Jadi cair menjadi gas. Nanti Pak Marno jelaskan diagramnya ya untuk perubahan wujudnya. Ya, untuk perubahan wujudnya ini wujud zatnya nanti kita belajar tentang perubahan wujudnya. Diagramnya nanti saling berkaitan. Ya, ada 6 yang Pak Marno sampaikan untuk kali ini, pembelajaran kali ini ada 6 perubahan wujud zat benda. Nanti Pak Marno lebih lanjutnya. Perhatikan semuanya. Sampai sini sudah paham ya? Perubahan wujud ya, salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Lanjut, perhatikan ada kondisi tertentu suatu zat benda yakni padat, nih wujudnya padat, cair, dan gas ya, mengalami perubahan wujud. Mengalami perubahan wujud artinya berproses ya dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembaban dan sebagainya. Nanti kita coba ya, nanti padahal sih gampang mempraktekannya ya. Pak, gimana sih mempengaruhi oleh suhu, panas dan kelembabannya? Nanti Pak Marno jelaskan lebih lanjutnya. Ya, Pak Marno jelaskan, pasti kalian bisa memahaminya dengan seksama. Perhatikan karakteristik sifat wujud benda. Benda padat. Nih, kita belajar benda padat dulu. Ya, benda padat mempunyai sifat. Jadi wujud zat mempunyai sifat-sifatnya masing-masing. Ya, kita pelajari yang wujud zat padatnya dulu. Dapat dipindahkan, dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Contoh, kursi wujudnya apa? Padat. Ya, dapat dipindahkan, kita pindahkan.
ya dipegang ya tanpa mengubah bentuk aslinya. Tanpa mengubah bentuk aslinya, karena karena suatu perubahan besar. Ya, yang kedua, dapat diubah dengan perlakuan yang diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek. Contoh kertas. Ya, kalau mau menggunakan kertas ini berapa? Bisa dilipat, bisa juga disobek. Ya, karena suatu adanya tekanan nih, namanya tekanan. Kalau melakukan tekanan terhadap suatu benda. Ya. Yang ketiga, volumenya tetap, bentuk tetap. Ya, contoh pensil, pulpen, buku, meja dan lainnya. Sampai sini jelas? Jelas. Untuk sifat-sifat wujud zat pada. Jelas ya? Ya, karena nanti di akhir kita melakukan asesmen. Apa itu Pak asesmen? Asesmen itu penilaian ya individual dan penilaian kelompok. Ya, lanjut. Benda cair yang kedua ya, wujud zat benda cair sifat-sifatnya. Ya, yang kedua ya. Bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Jika air ditaruh di botol, bentuknya seperti Botol. ya. Jika air ditaruh di gelas, bentuknya seperti Gelas. Jika air ditaruh di teko, bentuknya seperti Teko. ya, itulah ya, bentuk dapat berubah mengikuti wadahnya. Ya, mengikuti wadahnya. Sudah di botol pasti bentuknya seperti botol, di gelas seperti gelas. Ya, mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Jika kita alirkan, ini air akan juga mengalir dari tinggi ke rendah. Ya, jika kita tuangkan, ya, air cair, ini cair. Ya, jika kita ke lebih tinggikan, ini akan mengalir. Ya, merambat melalui serat-serat nih, merambat, namanya merambat itu. Tidak dalam kita diui juga sama, dia mengikuti. Ya. Terus volume tetap. Nah, volume itu apa? Kamar isi. Jika isinya segini, ya, tetap kita tuangkan di gelas juga isinya tetap segini. Ya, nggak mungkin. Isinya segini kita tuangkan ke dalam gentong itu yang lebih besar ya, dalam gentong isinya langsung segentong gitu ya, nggak mungkin ya. Terus menempati ruang, ini namanya menempati ruang ya. Ini ruangnya seperti botol, bentuknya botol, ruangnya itu di gelas, nanti di gelas, ruangnya di drum ya, drum tahu drum itu sama. Mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya. Tadi itu contoh air, minyak tanah, bensin, oli dan lain-lain yang bentuknya cair. Pak kecap, ya kecap. Tapi kalau botolnya bukan, ya. Botolnya itu bentuknya padat, botolnya ini. Tapi kecapnya itu bentuknya cair. Ya, harus dipahami. Jangan botol kecap itu cair, salah. Botolnya itu padat, ya kecapnya itu baru cair. Lanjut. Benda gas. Sifatnya satu, dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Contoh. Ya, contoh angin. Kita rasakan hembusan angin. Ya, hembusan angin. Dan kita bisa rasakan ya hembusan angin. Kalau di sawah itu biasanya adem, banyak angin sedikit gitu ya. Nah, itu bentuk suatu gas ya. Wujud dari suatu gas ya. Jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Nih, jika masak gas bisa dipindahkan Pak. Contoh, tahu balon? Tahu. Kalian tiup, tiupan tersebut itu berbentuk gas. Kalian tiup atau kalian pakai alat pompa, ya, bentuknya itu yang menyerupai
menyerupai wadahnya. Kalau wadahnya di plastik ya mengikuti plastik. Bentuknya di balon plastik seperti balon. Bentuknya di tabung gas. Tabung gas, tahu? Ya, bentuknya berarti menyerupai tabung gas. Ya. Volume dan bentuk berubah-ubah. Contoh di gas, bentuknya kan kalian kan di gas biasanya ada meterannya kan, kompor gas tuh. Ya, kalian biar apa mengetahui gas tersebut masih ada atau sudah habis. Makanya volumenya bentuk makanya apa volume dan bentuknya bisa berubah-ubah. Menekan ke segala arah, contohnya uap air, uap minyak wangi, uap bensin dan lain-lain. Nah, minyak wangi yang tadi Pak Mano sebutkan, yang minyak wangi yang kita semprotkan yang berupa gasnya itu nanti kita akan tercium suatu baunya. Ya, ini tentang wujud zatnya. Ya, kita baru belajar tentang wujud zatnya. Nah, nanti kita ke selanjutnya. Perhatikan macam-macam perubahannya. Perubahan zat pada suatu benda. Perhatikan, satu mencair. Satu mencair. Bisa dibaca? Yuk kita baca bareng-bareng. Mencair, yuk 1, 2, 3. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair agar dapat terjadi perubahan wujud dan cair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya, melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Oke, Bapak menjelaskan di sini. Ya, mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud benda maka memerlukan panas. Ya, di sini kalor itu nama ilmiahnya itu panas. Kalau kamu kalor wah apa sih Pak kalor ya? Awas nih, dan yang lain-lain. Kalor itu panas. Ya, intinya ada tekanan suhu yang panas. Ya, di sini perhatikan terjadi perubahan wujud mencair maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat. Ya, mempengaruhi wujud zat padat tersebut. Kita belajar yang padatnya dulu ya. Sisihkan yang cair sama gasnya. Ya. Yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Ya. Jadi ibaratnya padat menjadi cair, ada istilahnya meleleh. Ya. Kalau sederhananya di sini ya saat coklat tahu coklat batangan tuh kalau kalian beli di Indomaret itu biasanya batangan tuh sebelumnya itu tuh ya kita panaskan di wajan yang kita panaskan di suhu tertentu misal 100 derajat panasnya
dia akan meleleh dengan sendirinya. Contoh sederhananya lagi, es batu. Tahu es batu? Tahu. Es batu, ya es batu kita taruh di lapangan misalnya. Karena suhu lapangan di luar itu panas, hari, berarti ada tekanan suhu panas yang sangat menekan ya, secara suhu panas yang tinggi. Ya. Es batu yang dulunya padat, dia akan meleleh atau Cair. Sederhananya lagi, ya. Contoh sederhananya lagi, pada lilin. Lilin bentuknya padat, ya. Jika kita nyalakan api, kan terjadi panas tuh, ya. Korek dikasih api, ya kita korek ke lilin tersebut, ya. Kita kasih api itu kan suhu udara, suhunya panas, maka lilin itu akan lama kelamaan akan habis. Ya, bahkan sampai sini tentang wujud zat perubahannya. Ya, kita mengenali macam-macam perubahan wujud zatnya nih. Tadi wujud zatnya pada cair dan gas. Nah, sekarang perubahannya yang kita pelajari perubahannya. Ya, perubahan zat tersebut pertama itu mencair, yang dulunya padat menjadi cair atau meleleh, ya, atau juga bisa disebut juga dengan mencair. Yang kedua, membeku. Membeku ini suatu kebalikan dari mencair. Coba kita baca sama-sama dulu ya. Membeku Adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan ya, ini settingannya. Ya, ini fokusnya mati, mohon maaf, ini matiin fokusnya. Ya, mohon maaf, ini fokusnya yang mati. Bentar ya. Bentar. Oke, kita lanjut dulu aja. Ini mau nyala, ini sedang proses ya. Paman mau bacakan aja ya. Paman mau bacakan aja biar tidak terganggu. Paman mau bacakan aja. Ya. Kan. Bentar ya. Tadi mencair ya. Kita sampai mana? Mencair. Rupanya mencair. Membeku. Oh, membeku ya? Ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya ini nggak tahu tiba-tiba mati fokusnya ya. Dan sudah. Yuk kita fokus lagi belajarnya yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yuk nyanyi dulu. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan
tepuk semangat. Kita fokus lagi ke pembelajarannya. Mohon maaf ya tadi fokusnya mati, nggak tahu kenapa. Nah, kita ke pembelajarannya, tapi jangan sampai kita esensi belajar kita terganggu ya. Yuk kita ke pembelajarannya. Perubahan wujud zat membeku. Yuk kita ulangi lagi. Yuk. Membeku adalah, yuk sama-sama. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Kebalikan dari mencair. Cukup. Ya, kebalikan dari mencair. Cukup Pak Marno jelaskannya untuk membeku. Perhatikan di sini. Ya, membeku airnya di freezer. Misalkan kamu bikin es lilin, tahu es lilin? Tahu. Biasa ibu kamu atau kamu cari di warung-warung tuh, ya yang es lilin yang kecil itu, ya tadinya bentuknya cair. Dimasukkan ke lemari es atau freezer. Ya. Dalam proses di lemari es itu, ya, maka akan terjadi suhu rendah. Suhu rendah itu suhunya dingin. Ya, suhu yang rendah tersebut akan lama-kelamaan mengeraskan suatu benda tersebut, es lilin tersebut. Ya, lama-kelamaan kita taruh di lemari es atau freezer, lama-kelamaan sejam, 2 jam atau berapa menit gitu ya, tergantung ukuran penyetelan kamu di lemari esnya. Nah, lama-kelamaan akan membeku dengan sendirinya karena terjadinya proses ya suhu di dalam ruangan itu menjadi dingin. Nah, itu proses ya perubahan wujud membeku. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu menguap. Perhatikan, teman-teman bacakan saja. Ya, menguap. Ya, menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor. Awas, kalor itu apa? Panas. Kalor itu panas, ya, atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contoh saat berkeringat, maka keringat kita akan mengeluarkan uap. Ya, suhunya karena badan kita panas, ya, uap suhu kita itu ya mendingin dan mendinginkan dari tubuh kita. Yang paling sering kita lihat adalah ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Dan bahasa Jawa yang ngebul. Bahasa Jawa yang ngebul. Jangan stres, kita agak bercanda sedikit ya. Jangan terlalu tegang. Ya, uap air tersebut kita semisal orang tua kamu ya sedang memasak air ya. Di saat suhu tertentu, misal 100 derajat panasnya, ya 100 derajat, uap air yang mendidih itu, ya kan kita tutup nih sama penutupnya, kita buka, maka air yang mendidih itu akan mengeluarkan uap dengan sendirinya karena suhu yang terjadi dalam air itu suhunya panas. Untuk mengeluarkan panas tersebut terjadilah baru uap yang keluar. Ya, di sini berarti yang ketiga apa? Yang ketiga menguap. Ya.
Awas ya. Pak Marno, ingatkan lagi. Wujud zat ada berapa? 3. 1, Padat. 2, Cair. 3. Gas. Nah, kalau ini perubahan wujud zatnya. Nah, kita baru pelajari 1 Cair. 2 Beku. 3 Muat. Sekarang yang keempat kita lihat ya, yang keempat mengembun ya, mengembun. Nah, yuk kita baca sama-sama dulu ya, sama-sama semuanya baca yuk. 1, 2, 3. Mengembun ada butiran-butiran air ya di luarnya ya. Karena apa? Pak Mano tadi beli es yang dingin ya. Karena tadinya ini diambil di suhu yang rendah di dalam lemari es, lalu Pak Mano keluarkan, lalu Pak Mano diamkan di suhu udara yang agak panas ya, makanya ini terjadi perubahan suhu. Tadinya suhunya dingin berubah panas atau sebaliknya nanti ya. Perhatikan nih, ini butiran-butirnya, ini butiran-butirannya esnya nih ya, ini namanya mengembun. Contoh lebih terlihat sederhananya, kalau kalian biasa bangun subuh di pagi hari, kalian pergi ke lapangan ya, di rerumputan itu terlihat butiran-butiran air di rerumputan tersebut ya, butiran-butiran air, padahal nggak ada hujan semalamnya. Apa ini terjadinya apa? Nah, itulah kuasa dari Allah ya, yang maha besar, yang maha kuasa ya. Proses terjadinya itu bisa dijelaskan ya. Jadi suhu udara pada siang hari itu panas, terjadi proses di malam hari yang suhu udaranya rendah atau dingin ya, bisa jadi dingin ya. Disitulah terjadinya pengembunan. Yang paling terlihat pengembunan itu terjadi pada pagi hari ya. Lanjut ke materinya sampai sini, tahu ya? Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, menyublim. Nih, Pak Mano bacakan aja ya biar agak cepat. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi materi gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor. Berarti awas, kalor itu panas atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul. Ya, ini bahasa kimia ya, molekul gas di udara. Semisal jika kita meletakkan kapur barus atau kamper, ya bahasa Jawa apa? Karbol. Ya, di suatu ruangan maka lama-lamaan akan habis benda karbon itu bentuknya padat kan? Iya. Karena suhu udara yang panas, dia akan mengecil atau
apa namanya menjadi habis ya, karena menyublit ke yang kelima artinya menyublim. Lanjut yang ke 6 ya, mengkristal. Pak Manu jelaskan aja biar Pak. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat ya. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda tersebut. Perubahan ini bisa mengamati pada botol madu yang mulai membentuk kristal gula lama kelamaan. Kalau kalian orang tua kalian punya madu ya, lihat ingat punya madu, kalian kocok tuh di madunya, terus lihat ada bungkalan madu yang naik ke atas. Nah, itu artinya mengkristal ya, mengkristal. Jadi dari pembelajaran ini kita dapati bahwa wujud zat ada berapa? 3. Kan? Cair, gas. Nah, macam-macam perubahan wujud zat ada berapa? 6. 1. Mencair, 2. membeku, 3. menguap, 4. mengembun, 5. menyublim, 6. mengkristal. Nah, dari pembelajaran tersebut kita bisa dapati diagram pembelajarannya. Perhatikan diagram pembelajarannya ya. Perhatikan di papan tulis, Taman menjelaskan diagram pembelajaran tersebut biar kalian yang paham. Nanti dalam soal ujian yang keluar itu diagram apa namanya perubahan wujud zatnya ya. Ada cair ya dan gas. Oke, perhatikan. Padat, cair, dan gas. Ini wujud zatnya. Ini berkaitan nanti ya. Contoh, dari padat menjadi cair artinya apa? Cair. Cair. Nih, biar kalian ingat-ingat ya perubahan wujudnya, biar kalian lebih paham tentang perubahan wujudnya. Kalau kalian sudah paham wujud zatnya, sekarang perubahan wujud zatnya, masalahnya yang keluar itu pasti yang ini diagramnya nanti. Ya, dari padat ke cair artinya mencair atau juga bisa meleleh ya. Dari cair ke padat apa namanya? Membeku. Membeku. Ya, membeku. Ini baru satu jalur ya. Nah, dari cair ke gas apa? Menguap. Ituin aja diagramnya biar cepat ya. Ini ya dari gas cair Menguap. Nih, dari sini kita perhatikan. Dulu. Dari gas ke padat artinya mengkristal. Nah, nih nanti yang keluar itu biasanya diagram seperti ini. Ya, antara berkaitan dengan wujud zat, ya yang ada 3 itu wujud zat padat, cair dan gas. Padat, cair, gas. Nanti di sini yang dipertanyakan adalah suatu perubahannya. Nih, macam-macam perubahan wujudnya. Ya, macam-macam perubahan wujudnya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, Pak Mano akan menyajikan soal asasemen atau penilaian
ya penilaian terhadap pembelajaran ini ya. Sok buka bukunya semuanya, Bapak mau bagikan soalnya. Nanti isi soalnya dengan baik, kerjakan dengan teliti. Kalau sudah selesai, ya kumpulkan kembali, ya. Kamar sudah siapkan untuk asesmen penilaiannya, ya. Tes pembelajarannya dilihat. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang tadi Pak Mano ajarkan, ya. Yang tadi Pak Mano ajarkan, kalian kerjakan masing-masing. Setelah itu nanti Pak Mano bentuk kelompoknya. Untuk pembentukan kelompok nanti seperti ini saja Pak Mano pengen tahu, tapi nanti mendeskripsikannya atau mendemonstrasikannya di depannya. Kelompok 1 ya. Perorangan dulu ya, perorangan dulu. Perorangan dulu ya, Nok ya. Kerjakan ya nanti soal tersebut Pak Marno kasih waktunya ya. Silakan kerjakan dengan baik. Ya, lihat di situ ada benda, nama benda ya, terigu, kecap, madu, agar-agar, minyak goreng. Mana yang termasuk benda cairnya ya? Ya, sifat benda gas adalah ini. Waktu itu kan, kalau yang lain yang memperhatikan sifatnya seperti apa? Di situ ada ya. Kerjakan ya. Di situ sifat benda. Benda cair dapat berubah menjadi padat jika di situ ada ya. Tadi Pak Marno sudah menjelaskan suhu air yang mendidih berapa derajat di situ. Ya. Kerjakan ya dengan baik. Ini tugas individu, asesmen penilaian masing-masing ya. Apa yang sudah Pak Marno ajarkan di pembelajaran kali ini bisa kalian serap dengan baik. Maaf ya, Bapak tunggu bentar. Setelah ini nanti kita adakan kelompok ya. Setelah ini kita adakan kelompok ya. Sudah selesai belum? Ya, gampang ya? Gampang ya. Bismillah. Ya, kalau kita belajar dengan benar-benar, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa. Sekarang mohon dikumpulkan di depan. Sama sini. Langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.
kelompok kita presentasikan ke depan satu persatu. Perhatikan tugas kelompoknya. Jadi nanti ada 3 tugas kelompoknya itu. Satu, lihat, perhatikan di situ. Ya, kamu baca dan kamu amati untuk tugas kelompok tersebut. Baca, amati, lalu diskusikan bersama. Setelah itu, beberapa menit kalian kerjakan tugas kelompok tersebut, lalu presentasikan di depan. Ya, ada 3, ya, 3. Nanti setiap kelompok Pak Marno tunjuk untuk mempresentasikan di depan. Ya, jelaskan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu amati. Ya, dibaca. Ya, keseluruhannya dibaca, kamu amati. Ya, lalu kerjakan dengan baik. Pak Marno perhatikan kelompoknya. Ya, diskusikan bersama ya. Diskusikan bersama. Kelompok 1, kelompok 2 diskusikan bersama ya. Nanti kerjakan soalnya ya. Diskusikan bersama, nanti kerjakan soalnya. Ya. Diskusikan sama-sama bareng-bareng. Tidak ada kelompok yang paling ini diam, ini apa, semuanya harus kerja. Ya, semuanya harus kerja karena ini tugas bersama, ini penilaian bersama-sama nanti. Yang ini kalian kerjakan. Kerjakan, tingkatkan soalnya ya, perhatikan di soalnya, lalu nanti presentasikan ke depan. Jangan ribut ya, mohon tenang. Gampang ya. Ya. Ada apa? Ada terjadi ketika lilin dipanaskan. Ada tahu. Nah, itu berbagai macam apa yang terjadi. Ya. Kerja kelompok enak ya. Jangan ribut ya, nggak boleh ribut ya. Benar, lihat. Ya. Nanti salah satunya di depannya mempersatukan silang saja, membacakan ini aja ya, hasilnya ya. Dibacakan. Oh, awas ya, ini bukan tugas kelompok individu tapi tugas kelompok bersama. Ya, kerjakan dengan baik. Ya, apa yang kamu sudah pelajari, apa yang kamu sudah pahami, ya. Apakah sudah selesai? Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai semua, Pak Marno mau yang mempresentasikan, ya, maju ke depan, ya, dari kelompok 1 dimohon maju ke depan. Ya, 1 orang saja. Ya. Enak bacakan? Iya. Yang keras. Apa yang terjadi? Jadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api, Ya. lilin menjadi cair ketika dipanaskan menggunakan api. Ya. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena suhu ketika dulu sehingga lelehan lilin menguras atau membeku. Menurut Ya. kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah
benda tersebut. Ya, sekarang kita tepuk tangan dulu semuanya. Kita kumpulkan dulu tugasnya ya. Cukup satu orang saja karena waktu kita terbatas. Yuk, silakan kumpulkan tugasnya, nggak apa-apa. Ya, tugasnya kumpulkan. Tugasnya kumpulkan. Dari presentasi satu anak tersebut ya. Terima kasih ya. Dari presentasi satu anak tersebut kita dapat simpulkan ya bahwa kalian sudah bisa memahami apa yang Pak Marno sampaikan atau yang Pak Marno ajarkan dalam pembelajaran kali ini. Nah, bahwa kesimpulannya adalah wujud zat itu terbagi menjadi 3. Ya, wujudnya apa saja? Padat, cair, gas. Ya, macam-macam perubahan zatnya terjadi. Ada berapa? 6. 1. Mencair. 2. Mengembun. 3. 4. Mengembun. 5. Menyublim. 6. Menghisap. Nah, dari itu kita dapat simpulkan bahwa kita bisa mendeskripsikan pembelajaran kali ini dengan baik dan benar. Kita bisa menelaah atau mempelajarinya dengan baik. Dari tujuan kita ya, dari tujuan pembelajaran kita ini kita sudah mencapai tujuan tersebut ya. Di sini kan ada peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud zat ya. Perubahan wujud zat, macam-macam wujud zat ya. Zatnya ada berapa, wujudnya macam-macam, perubahannya ada berapa. Kalian sudah mampu mengidentifikasinya dengan baik. Ya, pembelajaran kali ini alhamdulillah tersampaikan dengan baik, tersampaikan dengan lancar. Tidak ada masalah, meskipun ada masalah sedikit tadi ya, sempat mati, cuman kita bisa kembalikan lagi ke pembelajarannya lagi, kita bisa fokus pembelajarannya lagi ya. Terus yang terakhir, Pak Marno mau memberikan oleh-oleh untuk di rumah ya, PR ya. Silahkan kalian tulis PR-nya ya. Sedikit saja Pak Marno mau memberikan PR untuk di rumah. Apa PR? Pekerjaan rumah. Jawabkan pertanyaan. Sebutkan yang wujud zat ya. Macam-macam perubahan wujud zat. Dua saja ya. Sudah? Ya, kita akhiri pembelajaran kali ini ya dengan membaca